Guys, di balik saya pada video ini kita akan mereview Samsung Galaxy Tab S dan apakah masih worth it buat digunakan di tahun 2024 ini. So, langsung aja kita mulai berikut ini. Oke, guys, ini dia device Samsung Galaxy Tab S dan kita akan coba lihat ya untuk spesifikasinya. Di sini saya akan menggunakan CPU Z untuk cek spesifikasi yang digunakan oleh si Samsung Galaxy Tab S ini. Nah, di sini kalau dilihat untuk spesifikasinya si Samsung Galaxy Tab S ini dia menggunakan prosesor Samsung Exynos Octa 5420. Untuk RAM-nya sendiri kurang lebih sekitar 1 GB-an ya. Terus untuk internal storage-nya kurang lebih sekitar 16 GB yang bisa ditambah dengan micro SD. Terus dia berjalan di Android 6 ya, yang dimana itu Android Marshmallow. Dan untuk kapasitas baterainya kurang lebih sekitar 2000 mAh kurang lebih ya, saya lupa juga. Nah, terus juga kita akan lihat ya di bagian bawah sini ya. Nah, di bagian bawah sini dia terdapat sebuah tempat untuk masukkan chargeran ya. Kalian bisa lihat di sini, maaf kalau ngeblur. Nah, ini ya. Terus di bagian sini kiri ini dia terdapat untuk lubang masukkan handset ya. Nah, terus di bagian belakang sini satu kelebihan dari Galaxy Tab S ini, dia memiliki fingerprint ya di atas dan di bawah sini. Tuh, terus di bagian sini ada kamera tulisan Samsung. Terus di bagian sini terdapat untuk tombol power ya, tombol power off. Di sini ada tombol untuk volume up dan volume down. Di sini juga terdapat untuk masukkan micro SD dan SIM slot. Nah, sekarang kita akan lihat dulu untuk tes kameranya ya. Dari sini kita kurang lebih kameranya sih, kamera belakangnya kurang lebih sekitar 32 megapiksel ya, saya lupa juga. Tapi kita akan coba tes untuk hasil gambarnya ya. Sini kita akan tes dulu untuk kamera belakangnya. Oke, di sini kita akan tes dulu ya. Oke, nah ini kita akan tes dulu. Oke, untuk hasilnya sih bisa dilihat cukup jernih ya, karena dia menggunakan panel AMOLED. Jadi kalian bisa lihat ya untuk hasil objek yang ditampilkan si Samsung Galaxy Tab S ini cukup lumayan bagus. Nah, kita akan coba tes dulu untuk kamera depannya ya, si Galaxy Tab S ini. Nah, untuk kamera depannya kurang lebih sekitar 8 megapiksel ya, kurang lebih ya. Kamera sih cukup jernih ya. Sini ya, sekarang ini kan dia menggunakan panel AMOLED yang saya bilang tadi. Jadinya hasil kualitas foto yang dihasilkan juga cukup lumayan bagus lah ya. Oke, cukup jernih juga, dan juga untuk kamera belakangnya juga tadi cukup lumayan bagus juga. Nah, sekarang kita akan coba tes ya, bagaimana kalau untuk nonton. Oke, kalau untuk nonton YouTube-nya sih masih oke sih ya, dan layarnya masih sangat cukup jernih sih ya, walaupun dia bentuknya hanya sampai 720p, tapi untuk nonton kualitas videonya sih masih oke sih, masih bagus banget ya. Ya karena dia sekali lagi menggunakan panel AMOLED sehingga layar yang dihasilkan untuk nonton video itu cukup jernih lah ya, dan cukup lumayan bagus sekali. Nah, sekarang mungkin bagaimana nih untuk performa game? Kita akan tesnya ya untuk bermain game ya, gimana, apakah masih lancar pandangannya di Galaxy Tab S ini. Nah, kalau untuk bermain gamenya sih kita akan contoh ambil aja ya simple game untuk Hop Hero-nya. Nah, perlu diingat juga ya, mengingat karena sudah tidak ada lagi aplikasi yang mendukung di Galaxy Tab S ini, kemungkinan ya nggak semua game-game yang masih kompatibel, tapi ada sebagian sih game yang kompatibel. Nah, kalau untuk bermain game contohnya game simple segini aja sih mungkin bisa berjalan lancar ya. Ini game basket ya. Kita akan coba tes ya sekarang untuk bermain gamenya nih. Di sini untuk main game sih lancar ya. Tuh, ya walaupun agak sedikit lambat-lambat gitulah ya, karena agak patah-patah. Ya mungkin ini karena RAM-nya yang terbatas ya. Tapi so far sih masih oke sih untuk bermain game di Samsung Galaxy Tab S ini. Sekarang kita akan tes ya bagaimana untuk performanya. Nah, kalau performanya sih untuk scrolling, baca-baca berita, main sosial media sih masih oke ya. Kalau pindah aplikasi ke berbagai aplikasi, si Galaxy Tab S ini mampu berjalan dengan cukup baik ya. dan tanpa hambatan, walaupun ya mungkin ada sedikit ketika pindah aplikasi itu butuh loading ya,
itu wajar sih. Tapi so far cukup lancar ya untuk scrollingnya, pindah-pindah aplikasi. Ya paling ada sedikit jeda-jeda gitulah ya untuk berbagai pindah aplikasi. Ya mengingat karena RAM-nya juga cukup terbatas, sehingga ya mungkin hal itu menjadi suatu kekurangan di Galaxy Tab S ini. Setelah tadi kita udah tes dari kameranya, nonton video YouTube sama gaming, sekarang kita ambil kesimpulan untuk apakah masih worth it atau tidaknya di Galaxy Tab S ini. Menurut saya udah enggak ya, karena dia udah ketinggalan jadul. Mengingat Androidnya juga udah mentok di 6 aja, udah di itu ya chipset yang digunakan si Samsung Galaxy Tab S ini juga udah tinggalan jauh ya, sehingga menurut saya udah enggak worth it lagi. Tapi buat teman-teman yang mungkin main baca-baca berita atau mungkin main game yang masih support sih masih oke buat digunakan ya, kecuali kalau untuk aktivitas yang kekinian sih mungkin udah gak bisa ya, karena ya tadi saya bilang tadi ya, mengingat juga OS-nya udah ketinggalan jauh, juga untuk spesifikasi sangat rendah ya, mungkin udah kurang worth it ya. Tapi sekali lagi kalau teman-teman mau menggunakannya kayak baca-baca berita atau mungkin sekedar hanya untuk nonton YouTube sih masih oke sih ya untuk si Galaxy Tab S ini ya. Baik, mungkin itu aja ya review apakah masih worth it atau tidaknya di Galaxy Tab S ini. Dan kalau kalian suka pada video ini silahkan aja like ya. Kalau nggak suka nggak apa-apa, tapi kalau kalian suka silahkan bantu saya dengan cara like dan juga subscribe. So thank you. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.